Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil proyek sejarah yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjari Skalabani. Saya Indriani. Saya Nina. Saya Zahra. Saya Rizka. Nah, yang lihat di sini ini mading dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, selanjutnya itu dijelaskan pertama latar belakang. Dan dijelaskan oleh Rizka. Sini saya akan menjelaskan latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1945. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat persetujuan Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Kedekatan Amir Syarifuddin dan Musso yang memiliki cita-cita untuk mengembangkan ideologi komunisme. Munculnya propaganda rekonstruksi dan rasionalisasi militer atau RERA pada Kabinet Hatta, yaitu mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk penghematan biaya. Selanjutnya tujuan dari pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang pertama itu membentuk negara Republik Indonesia Soviet, dan yang kedua menggantikan negara Pancasila. Kedua itu menggantikan negara Kesatuan Pancasila sebagai komunisme. Yang kedua itu mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Yang keempat itu meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta, dan yang kelima itu menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan Perdana Menteri. Dan yang selanjutnya itu kronologi yang dijelaskan oleh Zahra. Kronologi dari pemberontakan PKI di Madiun 1948. Awal September 1948, Musso yang baru saja kembali dari Moskow kemudian memimpin PKI dan menuntut penghentian perundingan penuntutan kedaulatan, pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia dengan Belanda. 18 September 1948, pemberontakan PKI di Madiun terjadi dan puncaknya yaitu pengumuman terbentuknya Republik Soviet Indonesia. 20 September 1948, Presiden Soekarno memerintahkan Kolonel Nasution untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan PKI. 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun. Dan tanggal 31 Oktober 1948, Musso mati karena ditembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Dan Amir Syarifuddin beserta tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dieksekusi mati. Tokoh pemberontakan PKI Madiun: Musso, Amir Syarifuddin, Den Adit, Semaun, Heng Heifetz, Abdul Latif, Hendraningrat, Wetmomo Ramelan, Misbat, Almi Pramudurjo, Darsono, Wel Dahlan. Dan akhir pemberontakan, pasukan pro pemerintah divisi Siliwangi menuju kota Madiun sudah mulai menggempur kekuatan PKI yang berjumlah sekitar 5-10 ribu tentara, dan para pemberontak sudah mulai melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, pemimpin Masyumi dan PNI pada tanggal 30 September 1948. Dan para pasukan sudah mengambil alih kota Madiun, dan pemberontakan ini diakhiri pada bulan Desember, meskipun beberapa oknum belum sempat diadili karena adanya AMB.
Adapun kesimpulan dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, kesimpulan tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948 adalah bahwa pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan Amir Syarifuddin terhadap isi dari perjanjian Renville. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami ingin akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.